Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwinda dengan NIM 7020001-22079. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem rangka atau sistem skeletal. Sistem skeletal merupakan sistem yang tersusun dari berbagai jenis dan bentuk tulang. Dan tulang yang membentuk sistem skeletal ini tersusun dari jaringan ikat dan bahan-bahan mineral yang sifatnya keras dan kaku, sehingga dengan adanya sistem skeletal ini dapat memberi bentuk dan juga menopang tubuh kita. Pada orang dewasa ada sebanyak 206 ruas tulang yang terbentang dari kepala hingga ujung kaki. Tulang-tulang ini memiliki bobot yang memasuk kurang lebih 20% dari berat badan tubuh orang dewasa. Pada bagian tertentu dari tulang ini merupakan tempat melekatnya otot-otot tertentu, sehingga dengan adanya otot ini, maka tulang dapat digerakkan. Masuk ke pembagian tulang, ada beberapa fungsi rangka, yaitu yang pertama sebagai formasi tubuh, yang kedua sebagai formasi sendi, yang ketiga sebagai peletakan otot-otot, yang keempat bekerja sebagai pengungkit, yang kelima penyokong berat badan serta daya tahan untuk menghadapi pengaruh tekanan, yang keenam sebagai proteksi atau pelindung, dan yang terakhir adalah sebagai hemopoiesis, imunologis, dan penyimpan kalsium. Berdasarkan letak dan peranannya, tulang dibedakan menjadi dua, yaitu tulang sumbu atau tulang aksial dan tulang ekstremitas atau tulang apendikular. Tulang aksial terdiri dari tulang tengkorak atau kranium, selanjutnya tulang belakang atau vertebra, dan tulang rusuk atau koste, serta tulang dada yang kita sebut dengan sternum. Sedangkan tulang-tulang yang termasuk tulang apendikular yaitu yang pertama tulang gelang bahu atau girdle pectoral, yang kedua tulang ekstremitas superior, selanjutnya tulang gelang panggul atau girdle pelvis, dan juga tulang ekstremitas inferior. Tulang kranium atau tulang tengkorak. Tulang kranium sesungguhnya termasuk jenis tulang flat atau tulang pipih. Walaupun demikian, strukturnya sangat kokoh dan kuat sehingga dapat melindungi organ-organ penting yang berada di dalamnya, yakni otak dan sekitar mata dari trauma atau benturan. Tulang kranium dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu neurocranium yang menyusun batok kepala dan viscerocranium, yaitu tulang-tulang yang membentuk tulang wajah dan juga dagu. Neurocranium dibentuk oleh beberapa tulang, dan tulang-tulang tersebut dipisahkan secara halus oleh persendian yang disebut sutura. Tulang-tulang neurocranium terdiri dari tulang frontalis atau tulang dahi, tulang parietalis atau tulang ubun-ubun, tulang occipitalis, tulang temporalis yang berada di sekitar telinga, dan juga tulang sphenoidalis. Sementara itu, tulang-tulang yang menyusun viscerocranium terdiri dari tulang nasalis atau tulang hidung, tulang zygomaticus, tulang maxillaris, dan juga tulang mandibula atau tulang dagu. Kedua adalah tulang belakang atau vertebrae. Berikutnya yaitu tulang vertebra atau susunan tulang belakang. Tulang vertebrae merupakan deretan tulang-tulang yang tersusun memanjang, terdiri dari 33 ruas tulang, terbentang mulai dari bagian leher, punggung, perut, hingga bokong. Tulang vertebrae ini memiliki fungsi sebagai pelindung dari sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Selain itu, beberapa bagian dari susunan tulang belakang ini merupakan tempat keluarnya serabut-serabut saraf. Susunan tulang belakang ini berguna pula untuk menyangga kepala dan tangan, menyangga tubuh agar dapat tetap berdiri dengan tegak. Selain itu,
Di tulang belakang inilah dihasilkannya sel-sel darah yang sangat penting peranannya bagi tubuh kita. Tulang vertebre dibedakan menjadi 5 kelompok, yaitu vertebrae cervicalis, vertebrae thoracalis, vertebrae lumbalis, vertebrae sacralis, dan vertebrae coccygealis. Tulang-tulang yang menyusun vertebrae cervicalis berjumlah 7 ruas, dan ini yang membentuk bagian leher juga berfungsi untuk menopang kepala. Kemudian, tulang vertebrae thoracalis berjumlah 12 ruas. Tulang-tulang ini nantinya akan menjadi tempat perlekatan 12 pasang dari tulang rusuk atau tulang koste. Selanjutnya, tulang vertebrae lumbalis. Tulang-tulang vertebrae lumbalis terdiri dari 5 ruas tulang. Fungsinya untuk menopang tubuh agar tetap berdiri dengan tegak. Selanjutnya, tulang vertebrae sacralis. Tulang vertebrae sacralis sesungguhnya tersusun dari 5 ruas tulang, tetapi mereka telah mengalami fusi atau penyatuan. Dan yang terakhir adalah tulang vertebrae coccygealis. Tulang vertebrae coccygealis juga tersusun dari 4 ruas tulang, tetapi juga telah mengalami fusi. Tulang coccygealis disebut juga tulang ekor. Ini adalah tulang rusuk atau koste dan tulang dada. Kalau kita perhatikan, tulang koste ini termasuk jenis tulang keras, bentuknya pipi dan melengkung. Tulang koste jumlahnya ada 12 pasang ke arah belakang. 12 pasang tulang koste ini melekat pada tulang vertebrae thoracalis, sedangkan ke arah depan beberapa tulang koste ini akan melekat pada tulang sternum. Tulang sternum adalah termasuk jenis tulang keras yang bentuknya pipi seperti mata pisau dan letaknya persis di tengah-tengah dada. Berdasarkan cara melekatnya, tulang koste dibedakan menjadi 3, yaitu tulang koste verae atau tulang rusuk sejati, yaitu tulang rusuk ke-1 sampai 7. Tulang koste spuriae atau tulang koste palsu, yaitu tulang rusuk ke-8 sampai 10. Dan yang terakhir adalah tulang koste fluctuantes atau tulang koste melayang, yakni tulang rusuk ke-11 sampai 12. Dengan adanya hubungan tulang-tulang koste dengan tulang vertebrae thoracalis dan juga tulang sternum, maka terbentuklah yang disebut ruang torak, yang berfungsi untuk melindungi organ-organ yang ada di dalamnya, seperti jantung dan juga paru-paru. Selanjutnya, tulang dada, yang terdiri atas bagian hulu atau tangkai, manubrium sterni, bagian badan atau corpus sterni, dan taju pedang atau processus xiphoideus. Tentang tulang apendikular, yang terdiri dari yang pertama adalah tulang bahu atau girado pectoris. Tulang gelang bahu terdiri dari tulang selangka atau tulang clavicula dan juga tulang belikat atau tulang scapula. Tulang clavicula merupakan tulang yang letaknya di dada bagian atas ke arah depan. Tulang clavicula melekat pada bagian atas dari tulang sternum, sedangkan ke arah belakang tulang clavicula melekat pada bagian atas dari tulang scapula. Fungsi dari tulang clavicula ini adalah sebagai tempat melekatnya otot rangka yang berperan penting untuk menggerakkan daerah leher dan juga daerah dada. Sedangkan tulang scapula letaknya di daerah punggung. Tulangnya berbentuk segitiga dan pipih. Tulang scapula berfungsi sebagai tempat melekatnya berbagai otot di daerah punggung yang penting untuk berbagai gerakan di daerah punggung dan bahu. Pada tulang scapula inilah melekat tulang lengan atas atau yang disebut tulang humerus, anggota gerak atas atau ekstremitas superior.
Tulang anggota gerak atas terdiri atas dua tungkai, kanan dan kiri. Masing-masing terdiri atas yang pertama tulang lengan atas atau humerus, yang kedua tulang hasta atau ulna, yang ketiga tulang pengumpil atau radius, yang keempat adalah 8 tulang pergelangan tangan atau karpal, yang kelima adalah 5 tulang telapak tangan atau metakarpal, yang keenam adalah 14 tulang jari tangan atau phalanx. Tulang-tulang ekstremitas superior ini nanti akan diselimuti oleh berbagai otot rangka sehingga dapat melakukan berbagai gerakan. Tulang girdal pelvis atau tulang gelang panggul. Tulang gelang panggul terdiri dari tulang ilium, tulang ischium, dan tulang pubis. Ke arah belakang, tulang ilium melekat pada tulang sacralis, sehingga susunan dari ketiga tulang gelang panggul ini akan membentuk suatu rongga, dan bagi wanita yang melahirkan, rongga ini sangat penting peranannya sebagai jalan lahir bayi. Fungsi lain dari tulang gelang panggul ini adalah untuk menopang usus besar dan juga melindungi organ-organ reproduksi dan kantong kemih. Susunan dari 3 tulang gelang panggul ini juga akan menjadi tempat melekatnya tulang ekstremitas interior, yaitu tulang femur atau tulang paha. Tulang gelang panggul juga sangat stabil dan berfungsi menahan berat tubuh. Adalah tulang ekstremitas inferior atau tulang anggota gerak bawah, terdiri atas 2 tungkai kaki, kanan dan kiri. Masing-masing terdiri atas yang pertama tulang paha atau femur, yang kedua tulang tempurung atau patella, yang ketiga tulang kering atau tibia, yang keempat tulang betis atau fibula, yang kelima adalah 7 tulang pergelangan kaki atau tarsal, yang keenam adalah 5 tulang telapak kaki atau metatarsal, yang ketujuh adalah 14 tulang jari kaki atau phalanx. Mungkin cukup sekian yang sempat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.